Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sporadik. Jadi kali ini gue cuman berdua, tidak lagi berempat, karena dua lagi disabotase rejim kemungkinan di perjalanan. Nggak bercanda. Jadi dua lagi belum bisa menyempatkan hadir untuk di diskusi kita malam ini. Dan ini sudah malam hari, ya bukan siang, makanya waktunya dilaksanakan setelah buka puasa gitu. Khawatir kan ada yang kira ini nggak puasa nih siang-siang. Benar. Ya kan? Walaupun nanti bakal di postingnya di jam-jam ngabuburit. Jadi sekali lagi kan Sporadik ini hadir untuk ya kita diskusi lah selama bulan Ramadan ini gitu kan, untuk menemani waktu ngabuburit kalian ataupun waktu sahurnya kalian gitu, ditemani dengan dirasa pembicaraan ataupun diskusi yang positif lah. Kita bisa bahas tentang politik, pendidikan, sejarah, budaya, sosial, dan isu-isu yang hangat di media sosial saat ini gitu. Nah, izin memperkenalkan diri lagi kali ya. Nama gue Gimnastiar dan di sini gue ditemani oleh Bung Oki Pamungkas sebagai inisiator pergerakan mahasiswa di Banten. Kayaknya enggak deh, itu mah lebih-lebihkan. Ya, jadi gue sama dia pun yang ngegagas ya Sporadik ini untuk akhirnya menjadi media membuka ruang-ruang diskusi. Kita bahasanya kalau ngomongin kuliah gratis terlalu berat karena kita bukan dosen, bukan akademisi yang jadi nggak ada kapasitas di situ sebenarnya. Yang dosen aja kemarin dicopot kan? Apalagi kita gitu. Tapi dari sekian banyaknya diskusi, gue selalu bilang bahwa yang namanya diskusi itu selalu menghasilkan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau diskusi soal komunisme kontra semua. Ya, ente yang pro kan. Jadi masih ada pro kontra. Tapi kan ngomongin alam demokrasi itu harusnya kita menerima perbedaan pendapat, bukan memaksakan pendapat itu harus sama. Kayak Indonesia banget lah, kita menerima perbedaan pikiran. Ya, gitu kan. Ya walaupun satu sisi ada yang apa ya, senang tidak senang lah dengan situasi kayak gini. Tapi bagus lah. Pemerintah harus selalu seperti itu supaya kita ada bahan diskusi. Oke. Jadi untuk topik yang mau dibahas, ini pun sebenarnya ramai di medsos, di kalangan anak-anak muda, seputar tentang gerakan, seputar tentang isu-isu yang hangat, gitu. Dan yang pengen gua bahas pun di sini menarik sebenarnya, karena kenapa? Ada kaitannya dengan memecah belah gerakan mahasiswa, gerakan sipil yang kemarin sempat ramai gitu ya, tentang tajuk Indonesia Gelap, ya gerakan Indonesia Gelap. Tapi di balik itu semua, kita memang selalu bertanya-tanya tentang buzzer. Dari mereka itu ada atau enggak ada, atau mereka itu dibayar atau enggak gitu kan. Nah, cuman ada satu cuplikan video yang menarik, dia yang menuduh bahwasanya gerakan mahasiswa itu gerakan provokatif, terus media-media pers juga media-media provokatif yang mungkin bagi kacamata dia adalah ternyata ini loh yang membuat akhirnya jadi kegaduhan di masyarakat, terjadi huru-hara lah gitu kan. Nah, sebelum gua lanjut ke teman gua ini, bisa gua bilang apa ya, memang satu sisi dia mencoba bahasanya kayak menantang. Kalau gue sih lebih ke arah mengkritik ya, cuman kritiknya tuh lebih tendensius saja. Ya lebih tendensius dan lebih ke apa ya, merasa kayak kok malah memperdebatkan
apa ya, maksudnya lebih ke tendensi nuduh-nuduh provokatif gitu kan. Urusannya jadi horizontal gitu ya. Nah, akhirnya yang ditimbulkan itu jadi konflik horizontal yang dimana kalau udah terjadi konflik horizontal, ya udah, inilah yang menyebabkan terpecah belahnya gerakan-gerakan sipil ataupun gerakan-gerakan mahasiswa. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam akar dibalik ini semua itu sebenarnya gara-gara apa? Apakah memang ada keterlibatan rejim dalam hal ini? Itu pun mungkin sebagian orang masih ada yang belum tahu, sebagian orang ada yang udah paham juga terkait peran-peran si Bajar-Bajar ini gitu. Nah, gue mau langsung aja ke kawan gue ini, dimana Bung lu melihat orang yang mengatakan gerakan mahasiswa provokatif, media-media itu provokatif yang sempat ramai menyuarakan tentang, ya kita ambil contoh Indonesia Gelap lah, salah satu tajuk grand isu besarnya gitu. Kalau gue ngelihat soal apa ya, mungkin orang yang mengkritik gitu ya, terutama Ali Hamzah namanya, yang tadi kita udah lihat cuplikannya. Jadi kayaknya sporadik harus memberikan ruang yang luas gitu untuk kita mendatangkan Ali Hamzah ini untuk bisa bertukar pikiran ya, karena bukan apa-apa, tapi memang kayaknya menarik gitu isi pikirannya, karena dari awal juga openingnya tuh udah bilang kalau mana nih mahasiswa, mana nih Najwa Shihab yang narasinya provokatif. Gue rasa kita tuh di Indonesia ya ngelihat atau mendengar kata provokatif itu selalu tendensinya atau kecenderungan makna katanya itu selalu negatif. Betul. Padahal mah provokatif itu untuk membangun hasrat atau minat ya untuk orang. Ekonomi ya. Iya, jadi nggak selalu menghasut. Menghasut pun gue rasa jadi negatif karena penggunaan kata menghasut itu selalu ke arah yang negatif terus. Gue nih ngelihat Ali Hamzah mengkritik itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi rasanya tendensius dan mencoba menimbulkan konflik yang horizontal dan serius gitu ya. Karena terlepas dari apapun motif gerakan, gue rasa kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani gitu ya, untuk jadi barometer kebenaran menurut manusia, gitu, standar moral, rasanya kita nggak perlu ngurusin apa motifnya gitu. Ya, seenggaknya gerakan ini hadir dari apa yang ada, apa yang muncul di permukaan gitu ya, perasaan-keresahan gitu kan. Ya. Indonesia Gelap ini kalau kata Pak Luhut sih kita yang gelap ya. Dia rasis banget itulah. Jadi bahkan ada yang kabur aja dulu, ya udah kabur tapi jangan balik lagi. Itu dia. Bahkan dibilangnya kabur aja dulu, nggak nasionalisme gitu kan. Padahal orang-orang yang mengaku nasionalismenya mengaku nasionalis gitu ya. Dia juga pelaku-pelaku korupsi gitu kan. Jadi payah sih. Jadi mendiskreditkan apa yang dimiliki oleh manusia tanpa memahami seluk-beluknya gitu. Ya. Nah, kalau soal mahasiswa sebetulnya gue yakin sih itu narasi yang dibentuk oleh buzzer-buzzer yang dibayar oleh beberapa kelompok kepentingan ya. Untuk sedikitnya kita itu senang banget memakai metode politik divide et impera itu ya, memecah belah. Kita itu dianggap domba lah. Kita tuh dianggap sesuatu yang bisa diadu, dan masyarakat itu senang dengan peraduan itu gitu. Ya. Tapi gue lihat di konteks Indonesia Gelap ini ternyata sekarang masyarakat bahkan jauh lebih melek, apalagi soal keterbukaan akses yang lebih gampang. Ya, Indonesia Gelap bisa bikin manusia-manusia pengguna sosial media, teknologi sekarang jadi lebih melek sama kondisi yang ada. Indonesia Gelap bikin kita sama-sama sadar gitu bahwa Indonesia ini lagi dalam kondisi yang carut marut, apalagi pasca transisi rezim gitu ya. Ya. Karena transisi rezim juga ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kesiapan dari orang-orang yang baru mengisi juga mengalami
peralihan juga ya, peralihan suasana. Betul. Cuman mungkin ini kasusnya kalau misalkan kita mau tarik ke sejarah, mungkin ini gitu ya, alasan jangan pernah ada dua matahari di negara itu ya. Ya, Jadi makanya pas di zaman sebelum masuk ke era Orde Baru, dua matahari salah satunya harus mengalah gitu. Ya, ya. kita bisa cari lewat sejarah siapa yang harus mengalah itu gitu kan. Oke. Dan narasi Mahasewa nih sebenarnya sedikit mengecewakan ya, karena nggak semua. Oke, mungkin ada beberapa mahasiswa yang mentalnya mental menjilat gitu ya, mental politis gitu. Tapi jangan juga melihat bahwa yang bergerak adalah mahasiswa yang politis, dan juga jangan melihat dan mendiskreditkan, mengecilkan gerakan itu dia hanya dihadiri oleh mahasiswa. Ya, Gua itu tahun 2021 apa 2019 datang ke Jakarta gitu. Ada anak kelas 4 SD Al Azhar di Jakarta, itu dia ngap-ngapan karena kena gas air mata. Gue tanya lah, gue waktu itu jadi tim medis di sana sama kawan-kawan para medis jalanan Jakarta. Ya semoga kalian masih dalam jalanan kebenaran itu ya, dan gue yakin gitu kalian selalu ada di garis itu. Jadi anak ini bilang, bapak gue buruh bang, bapak gue ini kerja, kalau misalkan ini gua rasa aturannya nggak bener nih gitu. Kalau itu kan upaya 2000 berarti yang itu buruh itu omnibus ya, tahun berapa itu? 2020. 2020 benar-benar. Cipta kerja dulu ya. Cipta. Nah, itu dia palanya sampai bocor itu. Dan gua rasa ya berarti kan anak kelas 4 aja udah mampu menakar bahwa itu persoalan yang nggak bener gitu. Ya, Dan urusannya bukan lagi apa-apa. Ini mah isu rakyat, isu yang menyentuh kebutuhan perut. Makanya hari itu gue ngeliat kayaknya gue nggak bisa gitu, sedikit banyaknya, sedikit aja gue nggak berani untuk mengecilkan gerakan mahasiswa atau gerakan rakyat gitu ya. Karena dampaknya kita nggak pernah tahu sedalam apa gitu. Ya artinya yang gue tangkap di sini bisa dibilang apa ya? Terlalu, ya tadi gue sepakat, terlalu tendensius terhadap gerakan mahasiswa, bahwasanya memang ada sebagian kelompok mahasiswa yang bisa kita bilang penjilat dalam gerakan, atau ya kalau disebut aktivis itu dijadikan sebuah profesi sama beberapa orang-orang tersebut lah. Tangan kiri begini, tangan kanan minta proposal gitu kan. Ya rame lah itulah. Kan nanti kita singgung soal itu. Tapi kan mungkin dia pun membuat siapa tadi itu Ali Hamzah itu dia itu pun sebagai kritik dia terhadap orang-orang itu mungkin. Benar. Cuman yang disayangkan kan adalah generalisirnya. Dia seakan-akan melihat gerakan rakyat hanya dihadiri oleh mahasiswa. Padahal masyarakat juga ada gitu. Ya. Nah, yang mungkin yang mengecilkan adalah metode mahasiswa sekarang. Gerakan itu stagnan itu karena ada pemisahan kelompok, Kim. Pemisahan kelompok ini kayak apa? Salah satunya diwajibkan menggunakan alma mater. Tahun 2020 ada masyarakat mau naik ke mobil komando di Jakarta, dia nggak boleh naik gara-gara dia nggak pakai alma mater. Nah, berarti kan di situ ada posisi di mana mahasiswa atau orang yang bertanggung jawab atas gerakan itu menghalangi upaya masyarakat untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Ya, eksklusif lah. Iya, eksklusif. Mahasiswa tuh terlalu eksklusif lah sekarang. Betul. Tapi gini ya, berbicara aksi mahasiswa menggunakan alma mater, sebenarnya ada dua sudut pandang. Mungkin satu sudut pandangnya adalah tadi akhirnya melahirkan gerakan yang eksklusif kan. Tetapi di satu sisi yang harus lebih ditekankan adalah bahwa harusnya alma mater itu kan dijadikan identitas. Betul. Ya. Gitu. Nah, memang adilah, gua pun berpandangan setuju bahwa kalau gerakan mahasiswa udah ranahnya lebih eksklusif sehingga
di luar mahasiswa ataupun elemen lainnya tidak bisa melebur, ya itu ada sesuatu. Ya, dan kita akan sulit berubah gitu ya. Tuh. Yang artinya gue melihat ya Ali Hamzah ini, kalaupun dia benar untuk mengkritik orang-orang menggunakan metode gerakannya seperti itu gue setuju. Secara tidak langsung ya Ali Hamzah menampar lah bahwa Betul. ya gerakan mahasiswa jangan eksklusif. Kalau akhirnya memang mahasiswa ini mewakili suara masyarakat, artinya kan masyarakat yang mana? Dan ini memang pernah terjadi waktu di ya aksi 2021, ya gua pun ada gitu kan di gerakan itu di Jakarta. Ada satu orator yang ngomong di mobil komando bahwa hati-hati yang tidak menggunakan alma mater itu provokator. Akhirnya padahal di dalam konsolidasi aksinya tuh kita sepakat bahwa kita harus melebur dengan elemen masyarakat lainnya. Ketika si orator itu ngomong di mobil komando, yang terjadi apa? Orang-orang yang tidak menggunakan alma mater itu langsung dihantam sama aparat. Padahal dia dalam masa aksi. Ya, padahal di tahun 2020 dan 2021 itu ramai banget tuh Twitter. Jadi bahkan sampai kalau mau ngomong dengan menggunakan alma mater, kita akan meminimalisir yang namanya sabotase, azim, misalnya ada yang menyusup gitu ya. Padahal di Twitter 2020 dan 2021 itu rame banget yang polisi dia punya alma mater, dia pakai alma mater. Ya, gue pernah dengar itu kehati-hatian katanya kalau berbicara kalau cuma pakai alma mater, polisi pun sekarang ada loh yang mengoleksi alma mater. Katanya ya, betul. Katanya ya. Makanya mahasiswa sekarang kadang pakai pita ditanda-tandain gitu kan. Nah, balik lagi lah kalau misalkan ngomongin gerakan mahasiswa eksklusif, ini pro kontra sih memang. Cuman kan akhirnya kenapa mahasiswa mewajibkan menggunakan alma mater tadi, khawatir kita ada penyusup. Kadang kan penyusup itu tugasnya cuma satu, gimana caranya aksi ini chaos gak jelas. Sehingga tuntutan-tuntutannya itu tidak tersampaikan. Bias. Akhirnya kan media-media itu meliput ya cuman kerusuhan. Ya kayak CNN ya kan. Oh, betul. Itu dia udah klarifikasi kemarin. Ya kalau kami tidak berpihak pada pihak manapun. Tiba-tiba ada narasi media mahasiswa aksi bawa bom molotov. Benar. Kan agak aneh. Ya tidak netral lah dalam dunia pers kan. Gitu. Nah, balik lagi nih ngomongin si Ali Hamzah tadi kan. Dia memang dia tuh ada narasi yang menantang juga gitu kan, kayak mahasiswa ayolah kalau memang komitmen untuk membawa tuntutan RUU perampasan aset, untuk hukuman mati bagi para koruptor gitu kan, mana nih kok enggak apa ya bisa dibilang kok nggak berani ngusut itu gitu ya. Gitu tuh. Terus ada ternyata jadi rame banget selalu di setiap gerakan belakangan ini kalau mahasiswa bergerak, apalagi dalam eskalasi yang sampai ke nasional, pertanyaan pamungkas mereka itu adalah RUU perampasan aset gimana nasibnya? Itu banyak banget tuh, banyak banget. Itu adalah cara kita mungkin untuk direfleksikan gitu ya sama kawan-kawan yang bertanya gitu. Tapi gue rasa kalau misalnya kawan-kawan ikut ke dalam gerakan di lapangannya, ternyata perampasan aset juga dibawa kok sebagai tuntutan. Nah, yang jadi soal pertanyaan baru adalah kapan ada gerakan khusus untuk RUU perampasan aset? Nah, itu kan jadi pertanyaan baru tuh. Jadi kenapa menurut lu gerakan secara khusus untuk RUU perampasan aset didesak untuk bisa disahkan itu belum ada? Kalau khusus ya, karena memang satu sisi banyak nih sebenarnya isu itu banyak ya. Ada korupsi, ada yang bukan korupsi juga. Makanya memang ketimbang kita diususkan, biasanya gini kan di dalam konsolidasi itu ada juga loh yang ngangkat isu ini, akhirnya dikerucutin jadi banyak. Sebenarnya mahasiswa itu lebih ke
ketimbang kita satu isu lain nggak ke bawah, Mending langsung ngomong dibawa semuanya semua. aja. Makanya tajuknya Indonesia Gelap. Salah satunya adalah RUU perampasan aset itu sendiri. Jadi bukan dalam arti RUU perampasan aset ini kita kesampingkan, enggak. Tapi masuk juga, itu menjadi desakan. Bahkan teman-teman mahasiswa lebih mendorongnya bukan RUU lagi sekarang, tapi lebih ke Perpu. Perpu karena biar bisa diterbitkan langsung oleh Pak Presiden. Karena mengingat kita tahu lah di cuplikan-cuplikan videonya Pak Prabowo, dia selalu bilang greget dengan koruptor, terus nyinggung juga, tolong dong 50 tahun ditangkapnya, di penjaranya. Dia pengen menumpas habis lah ya. Nah kalau misalkan kita berangkat dari statementnya beliau, kenapa enggak kita desak beliau untuk bikin perpunya juga, gitu tuh. Nah, cuman memang gua setuju ya kalau dalam kacamata politik, bukan setuju sih. Dalam kacamata politik, RUU perampasan aset kenapa mandek, bahkan masuk prolegnas aja belum. Cuma katanya mah di mejanya udah ada, draftnya itu. Sulit bagi elit untuk mengesahkan itu. Karena pasti elitnya tangkap ya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau minta gerakan khusus ya, gue malah lebih menyalahkan partai. Partai itu seharusnya berfungsi untuk bagaimana dia mengelola dan mengorganisir isu yang ada dan punya fokus masing-masing partai. Di Indonesia tuh partainya banyak banget. Dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil, dia menjalar. Bahkan ormas tuh banyak. Maksud gue, kenapa nggak memberdayakan itu? Dan berarti jadi mahasiswa adalah kita dituntut untuk mampu mengelola semuanya. Padahal partai punya peran itu. Betul. Partai aja di undang-undang partai itu berfungsi untuk sosialisasi ke masyarakat. Ternyata kan bikin seminarnya ke orang-orang partai juga. Gimana masyarakat mau melek? Dan gimana masyarakat mau bisa ikut kalau misalkan urusan mereka yang diprioritaskan adalah urusan perut. Betul, gue setuju. Kalau misalkan sehari nggak masuk kerja, nanti gajinya dipotong. Nah, menyangkut paut soal partai, gue pernah membaca buku yang judulnya Konsolidasi Demokrasi itu kan. Itu adalah pertemuan para ketum-ketum parpol. Memang mereka mengevaluasi satu sama lain terhadap peran dan fungsi partai politik ini di masyarakat. Gitu tuh. Tadi ya lu menyinggung bahwasanya partai punya peran sosial, emang benar. Bahwa partai adalah bagian dari instrumennya demokrasi. Nah, cuman yang masih jadi catatan, bahkan hari ini kita ini dihadapkan dengan partai ini harus direformasi kah, atau memang kalau misalnya nggak berfungsi dibubarin aja semuanya gitu kan. Yang harusnya kalau sesuai amanat ya memang mereka adalah jembatan penyambung gitu kan. Beda sama penyambung lidah rakyat, beda. Itu mah terlalu revisioner. Ya, gue setuju partai politik punya tugas-tugas ke sana lah untuk akhirnya bisa mengorganisir satu isu untuk kita dorong di DPR, misalkan DPR RI gitu tuh segala. Cuman balik lagi, kita setuju lah dengan statement Bang Pacu bahwasanya kita harus izin konsolidasi ketum-ketum partai. Mereka juga pelayan ya. Pelayan lah, dan bukan melayani masyarakat. Itu kesalahan yang besar. Nah, disitunya makanya di dalam buku Konsolidasi Demokrasi itu, walaupun isinya sih menurut gua kayak yang nggak sesuai dengan realita. Tadi betul bahwasanya partai ini pelayan masyarakat kah? Bukan partai ya, tapi lebih ke kader-kader partai yang ada di parlemen sebenarnya. Nah, ini melayani masyarakat atau melayani partai, kepentingan partai gitu kan. Yang sedangkan kalau ngomongin masalah korupsi aja sekarang nih udah jadi bahan bercandaan. Liga korupsi klasemen sementara. Wah, itu dia. Gila, bro. Dan antara akan menyusul. Maksud gua kan ini gua nggak tahu ya ketegasan presiden sekarang Prabowo kalau misalkan dia greget terhadap masalah korupsi tadi bikin perpu apa susahnya. Tinggal nanti apa namanya Kementerian Keuangan mungkin yang bakal merancang itu semua gitu kan. Kenapa kalau misalkan di DPR RI mantap nggak ada jalan keluar, bahkan nggak
ada dalam pembahasan yang serius. Menurut gue sih itu, ya kan. Dan satu sisi memang sipil pun harus terus ngedesak ini semua, jangan sampai enggak, karena kalau kita enggak ngedesak, sekali lagi nih, terkait pro kontranya gerakan mahasiswa, terlepas gerakan mahasiswa tunggangi lah, menguntungkan pihak tertentu lah, apapun itulah bahasanya, tapi tetap bahwa gerakan mahasiswa itu harus ada. Karena kenapa? Kalau gerakan mahasiswa nggak ada, pemerintah akan menganggap bahwa aman. Ya, masyarakat anggap setuju-setuju aja. Setuju aja dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi jangan sampai, kalau gue berpikir bahwa gue setuju memang kita harus menghindari konflik horizontal yang berkepanjangan, gitu kan. Akhirnya malah bukan pertengkaran kita dengan pemerintah gerakan ini, malah sesama gerakan, gitu. Jadinya timbullah polarisasi gitu ya. Gue memang orang yang menghindari sebenarnya mah. Kalau misalkan ada orang yang memperdebatkan pola-pola gerakan, gitu kan. Ada yang ngomong gerakan yang baik tuh kayak gini, elegan segala macam. Bahkan lu cari deh teori mana gitu kan yang menyebut bahwa tata cara menyampaikan aspirasi yang baik dan benar. Ya kan, menyampaikan aspirasi yang baik yang benar itu adalah bukan teknisnya, tapi Kemauan polisi. bukan. Oh, bukan. Gerakan yang terbaik itu adalah gerakan yang dimana aspirasinya didengar dan dilaksanakan, tersampaikan. Itu. Jadi bukan ngomongin lo turun ke jalan. Bahkan sekarang terbaru nih, kaget kok. Ada istilah aktivis medsos. Wah, itu sebenarnya mah sebutannya SJW, Social Justice Warrior. Itu tuh sebetulnya dari zaman Fafa main Kaskus, itu udah ada Social Justice Warrior itu. Dari tahun under 2010 juga udah ada itu. Nah, cuman karena pengguna medsos sekarang jadi lebih banyak, ya aktivis medsos yang disebut SJW ini ya pun makin banyak gitu. Ya. Nah, bahkan ada beberapa yang mempercayai bahwa gerakan di lapangan ternyata memang udah nggak relevan atau udah nggak dibutuhkan karena udah bisa lewat medsos. Tapi coba gimana nih? Gua akan sedikit menjelaskan gitu apa yang gua rasain ya. Pas zaman RUU Pilkada kemarin tuh, yang rame banget itu. Ya. Coba kalau misalnya gerakan itu hanya diinisiasi dalam kanal sosial media, apakah akan dibatalkan sidang paripurnanya? Ya. Demonstrasi itu benar-benar jalan terakhir untuk kita berada dalam radar mereka bahwa masyarakat protes. Betul. Hari itu tuh bener, gua dalam pikiran nih, karena udah terlalu banyak ngelihat mahasiswa politis ya, jadi keganggu nih pikirannya ini kayak, aduh, kalau gue ikut turun jalan kayak begini, sebenarnya ini bukan isu rakyat, karena ini elit yang lagi main. Betul. Dan kalau kita demo, kalau mau ngomong siapa yang diuntungkan, ya PDIP diuntungkan sebagai partai oposisi ya. Iya, dia diuntungkan, tapi yang harus dipersoalkan oleh masyarakat dan harus di highlight gitu ya dengan besar, masyarakat itu cukup mengukur persoalan dengan nuraninya. Ya. Soalnya kalau ngomong jangka panjang RUU Pilkada, ketika memang itu diluluskan, pasti banyak pemerintahan boneka di banyak lini. Jadi nantinya aklamasi lah. Ya, betul. Itu kan adalah bukti kemunduran demokrasi gitu. Betul. Partisipasi politik dalam demokrasi itu kan dalam negeri yang demokrasi itu kan adalah salah satu faktor penunjang. Betul. Jadi kalau terlalu sibuk mikirin siapa yang diuntungkan, siapa yang menunggangi, siapa yang ditunggangi oleh siapa, gue rasa mungkin dulu revolusi Indonesia tahun 45 pun nggak akan ada. Betul. Ya makanya memang kalau kita berkaca pada sejarah gerakan itu, mereka nggak pernah memperdebatkan teknis gerakannya ya. Iya. Bahkan gue kadang nyebut gini, gerakan itu kita di dalam manajemen aksi nih, itu kan ada yang dengan cara audiensi, ada yang dengan turun ke jalan. Ya mungkin tadi benar bahwasanya aksi turun ke jalan adalah itu upaya terakhir, jalan terakhir lah. Kalau misalkan pola-pola sebelumnya itu masih belum kena gitu kan. Dan bahkan gue menyebut bahwa kalau lu turun ke jalan itu sebagai bentuk serangan darat, kalau lu di media itu serangan udara. Jadi kenapa enggak kita pakai semua metode agar supaya benar-benar maksimal. Betul.
Gitu. Jadi jangan lagi mengecilkan bahwa mengecilkan bahasa lu keluar di medsos doang, bikin atau di macet, sosmed, bikin atau enggak macet. ya aksi di jalan bikin macet. Justru yang sering gua permasalahin adalah bahkan gini, kita tahu bahwa di setiap aksi itu kadang nggak barengan. Ada kelompok mahasiswa yang aksi di sini, ada yang di sana, macam-macam lah. Justru itu menurut gua adalah hal yang bagus. Kenapa Betul. nggak kita bikin semua titik? Karena kenapa? Masyarakat itu nggak hanya ada di titik itu aja. Karena kan target aksi ini adalah menghegemoni masyarakat sekitar juga supaya tahu bahwasanya ada permasalahan, gitu kan. Terus membuat tekanan terhadap pemerintah juga, ya kan. Yang sering gua salahin itu cuma satu, lu diem dan gak ngapa-ngapain. Itu baru tuh yang gua salahin. Justru seminimanya kalau memang lu tidak bisa di jalan, di sosmed gak jadi masalah. Gitu. Justru apa ya, yang FOMO begitu kayaknya jauh lebih baik gitu ya. Benar. Karena dia seenggaknya menunjukkan bahwa dia masih punya hati nurani gitu, untuk meramaikan gerakan massa. Nah sebenarnya kalau ngomongin banyak titik tadi, kalau lewat sejarahnya ya 98 juga nggak jauh beda gitu. Jadi metodenya namanya epicentrum. Jadi epicentrum ini kita buat titik demonstrasi di berbagai titik di Indonesia, dan akhirnya titik gempa pusatnya adalah Jakarta. Betul. Makanya 98 itu bisa terjadi bukan aja karena aksinya, tapi juga karena krisis moneter yang waktu itu udah terbilang parah gitu ya. Ya. Itu sebetulnya. Jadi masyarakat sebetulnya mah macet tuh cuman bertahan ya mungkin paling lama sehari 2 hari. Cuman rantai kemiskinan ini bisa bertahan lama, bisa lebih 10 tahun, 20 tahun. Ya betul. Ya kadang ada beberapa juga tuh media yang tadilah disinggung malah oke, sebagai informasi masyarakat bahwasanya macet dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting itu, yang paling urgensinya itu adalah tolong sampaikan juga bahwasanya gerakan ini kita membawa satu persoalan yang betul-betul serius. Gitu. Kadang gue pun heran dengan orang-orang yang apa ya bahasanya mengecilkan gerakan mahasiswa lah. Padahal dari sekian banyaknya isu tuh, sumpah bro, jangan sampai lo tuh menganggap ini adalah hal yang remeh, sia-sia. Ya. Bahwasanya kebijakan politik itu berdampaknya kemana-mana. Itu yang kadang kurang dipahami oleh beberapa orang. Kadang malah dia mengomentari mahasiswa gerakannya bikin rusuh lah, inilah bablas segala macam. Justru ada yang lebih bahaya dari itu, gitu kan. Justru apa ya namanya, lu ngerasa nggak sih sekarang duit 50.000 itu cuma bertahan sehari, 1 juta aja udah kayak 100, ya kan? Jadi nilai kekuatan rupiah juga gimana ya, itu juga dari dampak kebijakan yang ada gitu. Lu ngurusin obat, lu ngeluh soal BPJS kalau misalkan rumah sakit ternyata lama di prosesnya, ya itu juga kan ada dari apa ya, lahir dari kebijakan gitu. Iya benar. Kenaikan harga pangan, kok bisa ada manusia yang mengklaim bahwa dia adalah anti politik, padahal aneh banget. Kalau mau ngomong politik, ya manusia adalah makhluk politik karena kita berinteraksi gitu kan. Juga itu makanya ini sekali lagi ya, sporadik pun kita punya satu fokus lawan buta politik. Betul. Itu karena lu ngomong anti politik itu bro salah. Politik itu jangan lu asumsikan hanya sebatas pilpres, pilkada, enggak. Harga barang-barang yang lu beli bisa naik, bisa turun, itu adalah hasil dari produk kebijakan politik. Makanya memang kita hidup ini nggak bisa lepas dari politik itu, ya kan? Yang sebenarnya kalau misalkan kita berkaca pada sejarah, ya politik adalah untuk mencapai titik keadilan. Seharusnya memenuhi kebutuhan di tiap-tiap individu, itu loh politik. Makanya lu jangan sampai mengatakan anti politik, ya kan? Berarti lu benar-benar nggak mau nih dipenuhi kebutuhan lo. Nah, gue mikirnya gitu kan. Gitu. Terus dan lebih
parahnya lagi ya satu sisi gue selalu mempermasalahkan pendidikan sih, yang akhirnya masyarakat tidak begitu melek, tidak begitu paham, tidak begitu tahu tentang kebijakan-kebijakan politik hari ini yang sudah terasa dampaknya lah. Bahkan ada yang memilih adalah bodo amat gitu kan. Banyak yang pasal gitu aja, yang sedangkan kita ini udah dihadapkan loh secara terang-terangan. Masalah korupsi udah terang-terangan. Dan Ada salah satu filsuf, dia bilang manusia itu terlahir tidak tahu. Pendidikanlah yang membuat dia menjadi bodoh. Jadi sebetulnya kalau apa yang dibilang sama penggagas pendidikan kaum tertindas tuh ya, pendidikan itu memang nggak boleh netral. Pendidikan itu harus bersikap. Dan bersikap kemana? Kalau nanyain rakyat yang mana, gue mah akan selalu berdiri di dalam kondisi di mana rakyat yang tertindas sih. betul. Karena kalau mau nanya rakyat yang mana, orang kaya juga rakyat. Kenapa gue harus membela orang kaya yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya? Ya. Karena kalau misalkan mau ngomong sejahtera, ya harusnya kita ngomong semuanya. Kaya dan miskin itu nggak akan ada lagi harusnya. Betul. Pendikotomian status sosial yang kayak begini kan ada karena kebijakan yang lahir gitu. Ya. Di Banten, orang diklasifikasikan tidak miskin seminimalnya ketika dia mampu untuk mengeluarkan uang konsumsi per hari 10.000. Oke. Sri Mulyani bilang level dalam skala nasional tidak diklasifikasikan sebagai orang miskin 21.000. Oh, iya gua tahu itu. Angka kemiskinan turun. Ternyata bukan angka kemiskinan. Ternyata pengeluarannya yang Pengeluarannya. Aduh, Pintar juga gua bilang kan. iya, gua rasa Itu bro, maksud gua ya teman-teman ini harus tahu kan. Itulah cara pemerintah itu membodoh-bodohi kita. iya. Walaupun kita dihadapkan dengan berita yang wah, bagus Angka bagi, kemiskinan berkurang. bagi orang-orang yang minim literatur, ya kan? Tetapi bukan angka kemiskinan yang kurang, apa yang turun, enggak. Pengeluaran kita. Kemarin Ya agak lucu itu. kemarin gue baca berita soal Sritex bangkrut. Ya, di PHK Dia tuh. akhirnya ada PHK massal 10.000 Ah, kerja kan. Dan ada nih berita lainnya. Jadi tahun 2024 ada yang berjanji dalam CTTK ini ya. 19.000 lapangan pekerjaan. Ya kita sebut aja lah Wamenaker. Ternyata kan yang Sebut aja. terjadi malah kebalikannya gitu. Oh, Malah jadi minus. makanya kan video dia tuh diangkat-angkat lagi kan, yang lama-lama. Wah, saya lebih rela melepaskan jabatan saya ketimbang buru-buru ini kan di PHK. Tuh. Saya akan tetap ada di barisan buru-buru ini. Penipu-penipu aja kan orang-orang istana ini. Ya, Mereka tuh nggak mampu bertanggung jawab atas sumpahnya, gue rasa. kalau hoax terbesar itu ada di istana, bro. Betul sih. Ini buktinya. Betul. Hebat ya, kita kira angka kemiskinan turun. Ternyata angka pengeluarannya yang dipres. Itu sumpah lucu banget itu gua melihat itu. Aduh, kacau. Ya ini mungkin dengan angka yang segitu jadi akal-akalan pemerintah juga untuk mengakali angka UMR tetap agak segitu gitu ya. Ya, ini Gimana ceritanya UMR yang Serang itu UMR-nya 42 ya, 42. Gimana ceritanya UMR 42 mampu menghidupi satu keluarga dan kebutuhan rumah. Yes. Dengan kebutuhan hidup yang juga rasanya mahal gitu, 50.000 aja nggak terasa. Ya, nah artinya kan balik lagi ke si Ali Hamzah ini yang apa yang bisa dibilang memang dia yang akan mencoba menciptakan konflik horizontal gitu ya, yang sebenarnya gue agak ngertinya tuh kayak ini tuh isu tuh banyak loh, dan masa kita mau gini-gini aja, dan kita tuh sadar bahwasanya kita ditipu. Banyak berita-berita, statement-statement pemerintah yang akhirnya nggak sesuai gitu. Contoh lah, oke waktu itu kita
dorong IKN misalkan, keblokir tuh anggarannya kan. Kalau kata Rocky Gerung kan ngakak nih semuanya. Bener omongan gue kan, IKN tuh nggak bakal ada. Walaupun memang oke lah itu masih dalam simpang siur apa namanya pemerintah gitu kan. Nah, artinya yang bisa gue tangkap di sini adalah satu, kita harus tetap bergerak, kita harus tetap mempertahankan lah pemikiran-pemikiran ya kritis kita ini harus ada terhadap pemerintah.